ma fihi madarrah. Itu hewan yang di dalamnya ada kemudaratan. Ya. Kalau yang sebelum tadi, yang 10 tadi adalah makanan yang diharamkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, apa yang ada di dalamnya mudarat atau makanan yang membahayakan. Kasum wal khamar wasair musakkirat wasair muskirat wal mufattirat, yaitu seperti racun, ya, khamar atau minuman yang memabukkan atau yang melelahkan tubuh, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencemplungkan dirimu ke dalam kebinasaan, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa qauluhu ta'ala wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh dirimu. Ya, maka racun walaupun berbahaya atau efeknya 20 tahun yang akan datang, karena dia adalah merusak kesehatan, meracuni tubuh. Makanya makanan-makanan yang membahayakan ini seperti narkoba, ya, ganja, walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi telah diketahui bahwasanya adalah memudaratkan. Tidak juga dalam hadis, ya, janganlah mengkonsumsi narkoba, tidak ada. Janganlah kamu menghisap ganja, juga tidak ada. Apakah ada di antara kita yang mengatakan berani untuk mengatakan bahwa itu adalah makruh? Tentu tidak. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu, begitu juga dengan rokok. Rokok itu adalah racun. Ya, rokok itu adalah racun. Tembakau itu adalah racun. Mau bukti bisa. Silakan. Ya. Kalau kita pergi ke tempat yang banyak lintahnya adalah dengan mengambil daun tembakau kemudian menggesekkan ke bagian dari tubuh kita, maka lintah nggak akan mau mengisap, yang nggak mau menempel karena itu ada racun. Sehingga para petani yang sawahnya banyak lintah biasanya adalah dengan memasukkan daun tembakau ke dalamnya. Yang ketiga, ma quti'a minal hayy, yaitu bagian yang dipotong dari hewan yang hidup. Misalkan ada yang pengen daging kambing, diambil kakinya sebelah, ya, maka ini adalah haram. Ya, berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Bagian yang dipotong dari binatang ternak yang dia masih hidup, maka potongan yang diambil itu adalah bangkai. Ya. Kemudian yang keempat adalah sibaul bahaim, binatang buas. Wahiyya allati taftaris binabiha, ya, yaitu hewan yang memangsa dengan gigi taringnya, ya, dari jenis binatang darat, ya, kal asad wa dhi'b, yaitu singa, serigala, wal nimr, harimau, wal fahad, yakni macan, wal kalb, termasuk juga anjing, ya. Li hadis Abi Tha'labah Al-Khushani, berdasarkan kepada hadis Tha'labah Al-Khushani, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba', Nabi melarang dari setiap hewan yang memiliki taring, ya, dari binatang buas. Wa liqaulihi
sallallahu alaihi wasallam, kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haram. Setiap yang memiliki taring dari binatang buas, maka makannya adalah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan sebelumnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ya ini binatang buas yang bertaring. Kemudian yang kelima, siba'ut tayr. Ya, yang tadi adalah siba'ul bahaib, binatang buas yang menerkam ya binatang-binatang ternak. Kemudian siba'ut tayr yaitu binatang buas, burung pemangsa. Burung pemangsa, wahiyya allati tusidu bimakhlabiha, yaitu burung yang menangkap dengan kukunya, kal uqab wal baz was saqar wal had'ah wal bumah, ya, seperti elang, rajawali, garuda, gagak, burung hantu. Ya, itu adalah dia memangsa dengan kukunya, dengan cakarnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala di mana Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba wa an kulli dhi makhlabin min at-tuyur." Nabi melarang dari setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap yang memiliki cakar dari burung, ya. Kemudian yang keenam, wa yahrumu minat tuyur ma ya'kulul jif. Di burung pemakan bangkai, maka ini adalah haram. Kan nasr wal rakham wal ghurab, seperti gagak, burung pemakan bangkai, dan burung nasar, ya, li khubthi ma yataghadha bih, disebabkan makanan yang buruk, yang menjijikkan yang dia makan, yaitu karena dia memakai bangkai. Kita lihat kalau seandainya bangkai banyak tidak tertimbun misalkan, ya, maka biasanya gagak biasanya datang, dialah akan memakan bangkai. Baik, yang ketujuh, yahrumu kullu hayawan nudiba qatluhu. Diharamkan setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, ya, yaitu hewan yang dianjurkan dibunuh adalah haram untuk dimakan, ya, seperti kal hayya wal aqrab wal fa'ra wal had'ah, ya, seperti ular, kalajengking, tikus, elang. Nah, ini disuruh untuk dibunuh, gitu. Maka fa'rah itu disuruh untuk dibunuh, ya, maka dia adalah haram untuk dimakan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiqah, kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram al-ghurab wal hida'ah wal aqrab wal fa'ra wal kalbul aqur. Ada 5 dari binatang yang semuanya fasiqah, yaitu yang boleh dibunuh, ya. Fasiqah ini adalah berbahaya, ya. Yuqtalna fil haram, boleh dibunuh di dalam di daerah haram, yaitu yang pertama al-ghurab, yaitu gagak, wal hida'ah, al-hida'ah itu adalah elang, wal aqrab adalah kalajengking, wal fa'rah tikus, dan wa kalbul aqur yaitu anjing galak, ya. Hadis ini berdasarkan kepada hadis muttafaqun alaih. Baik.
dan wa kullu wa likauniha mustakhbitha mustaqdhirah. Nah, ini adalah hewan yang buruk, yang menjijikkan, yang membahayakan. Baik, yang kedelapan al-himar al-ahliyah, yaitu al-humrul ahli, yaitu keledai jinak atau keledai kampung, keledai yang dibawa dijadikan sebagai alat kendaraan. Lima rawa Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humril ahliyah. Nabi melarang pada perang Khaybar, pada hari terjadi perang Khaybar, dari memakan daging keledai ahli, yaitu keledai yang jinak, ya. Yang kesembilan, mayustakhbathu min al-at'imah, makanan yang menjijikkan, ya, seperti kal fa'ra wal hayya wal dhubab wa zanbur wan nahl, ya. Qauli ta'ala wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Maka yang termasuk menjijikkan adalah tikus, ular, lalat, kumbang besar, dan lebah, berdasarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157, dan mengharamkan bagi mereka yang segala yang buruk. Yang ke-10 adalah al-jalalah. Hewan jalalah ini adalah wahiyya allati akthar aklihan najasah. Dominan makanannya itu adalah makanan najis. Ya, najis seperti tai manusia misalkan, yang dimakannya terus. Ya, dominan makanannya itu. Lima rawi Ibnu Umar, di mana yang diriwayatkan Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil jalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Rasulullah SAW melarang dari memakan hewan jalalah. Sawan fi dzalika al-ibil wal baqar wal ghanam wad dajaj wa nawiha, baik itu yang makan konsumsi najis, kebanyakan dari yang dikonsumsinya adalah najis, berupa itu adalah onta atau sapi atau kambing atau ayam dan yang semisalnya. Fa idza hubisat ba'idan 'anil najasat, apabila apabila dalam keadaan jauh dari makanan yang najis, ya, wa ut'imat at-tahirat, diberikan makanan yang suci, yang bersih, hal akluha, maka halal untuk dimakan. Wa kana Ibnu Umar yahbasuha thalathan idza arada aklaha, ya. Ibnu Umar dia tahan dulu, dipuasakan 3 hari apabila dia ingin makannya. Waqila tuhbas akthar min dzalik. Ada yang mengatakan dipuasakan dulu lebih dari 3 hari. Artinya hewan jalalah ini, mungkin ada yang berpikir misalkan ikan, ya, ikan makannya kotoran manusia. Maka solusinya adalah dipuasakan dan diganti makanannya selama 3 hari atau lebih. Maka sudah ada proses untuk perubahan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, ya, kadang-kadang ikan gurami terkadang, ya, ditangkap dari kolam, tahunya di dalamnya ketika membersihkan ada emasnya, ya. Nah, ini ya nggak boleh, ya. Jadi maka dalam hal ini itulah yang dinamakan dengan jalalah, atau hewan yang diberi makan dari makanan-makanan yang najis, maka itu adalah hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, dan insyaallah kita sambung untuk tanya jawab, ya. Kita berikan kesempatan, mudah-mudahan 1/4 jam ke depan kita pergunakan untuk tanya jawab.
Tapi pemirsa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nurdianto, alamat Suwa, Lampung Barat. Hewan tupai itu diharamkan atau dihalalkan? Tupai, ya. Tupai. Wallahu a'lam. Perlu kita lihat, ya. Ini menjadi PR bagi saya untuk melihat fatwa ulama di sini. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita carikan jawabannya. Saya mau bertanya, adakah ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh bagi orang yang menjalankan umrah namun belum berhaji? Tidak ada masalah. Orang yang belum berhaji dia pergi mengerjakan umrah boleh, karena Nabi SAW beberapa kali umrah beliau belum haji. Baik. Tapi kalau seandainya dia memiliki uang antara haji dan umrah, kalau mendaftar 25 dia bisa berangkat umrah, 25 dia sudah mendapatkan porsi, maka wallahu alam, menurut saya lebih baik dia mendaftarkan diri dengan 25 juta itu untuk haji. Kenapa? Karena ketika dia mendaftar, dia sudah mengeluarkan nomor porsinya untuk berangkat. Sebab kalau diundur lagi akan semakin lama lagi keberangkatannya. Ya. Nanti kalau seandainya ada uang lagi dalam tenggang waktu untuk menunggu jadwalnya, ada waktu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala mau pergi umrah, ya silakan untuk pergi umrah. Wallahu taala alam. Baik. Ini dari Doni Lubu Alung, bagaimana cara mengeluarkan zakat hasil panen padi? Hasilnya 1905 ya kilo. Bagaimana cara membayarkan jika berbentuk padi, dan bagaimana cara jika dalam berbentuk beras? Kita keluarkan ya 2,5 dari hasilnya, ya, dari hasil semuanya tadi setelah dibersihkan padinya, ya.